Luar biasa mengerikan. Stadion GBK kembali memerah usai diserbu ribuan supporter jelang timnas Indonesia versus Jepang. Fix salaman. Dua wonderkid Eropa disiapkan PSSI untuk dinaturalisasi gabung timnas Indonesia U20 jelang Piala Asia. Tunjukkan mental petarung. Pernyataan kelas Jai Ijes jelang duel lawan raksasa Asia nanti malam. Begini katanya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi putar timnas Indonesia dari kami. Jendrang perang ditabuh. Ribuan supporter serbu Stadion GBK jelang timnas Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ribuan supporter timnas Indonesia memadati Stadion Gelora Bung Karno (GBK) sejak siang hingga sore hari untuk mendukung langsung perjuangan Garuda dalam pertandingan melawan Jepang di babak kualifikasi Piala Dunia. Antusiasme luar biasa terlihat dari lautan merah putih yang membanjiri kawasan GBK, menunjukkan cinta dan dukungan penuh kepada skuad merah putih. Sejak pukul 2 siang, area sekitar stadion mulai dipenuhi oleh para supporter yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Rombongan keluarga, anak muda, hingga komunitas supporter terlihat antusias, lengkap dengan atribut timnas Indonesia seperti kaos, bendera, dan syal. Bahkan, banyak yang membawa spanduk dukungan khusus untuk pemain-pemain idolanya. Selain itu, iring-iringan kelompok supporter besar seperti La Grande Indonesia, Ultras Garuda, dan lainnya turut menambah semarak suasana. Banyak dari mereka menyanyikan yel-yel kebanggaan Indonesia sambil menunggu pintu stadion dibuka. Atmosfer di luar stadion terasa seperti pesta, dengan para penjual makanan dan minuman khas, aksesoris, hingga cat wajah merah putih yang laris manis diserbu penggemar. Timnas Indonesia yang tergabung dalam grup kualifikasi Piala Dunia harus menghadapi Jepang, salah satu tim terkuat di Asia dalam laga yang krusial untuk mempertahankan peluang menuju putaran berikutnya. Di sisi lain, keberhasilan Cina mengalahkan Bahrain membuat timnas Indonesia untuk sementara waktu jadi juru kunci grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026. Cina sukses mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0. Gol Zhang Yuning di menit pertama masa injury time babak kedua membuat Cina pulang dari Bahrain dengan 3 angka di tangan. Kemenangan itu membuat China meninggalkan posisi juru kunci. Cina kini ada di peringkat keempat dengan koleksi 6 poin di tangan. Resmi, 2 pemain Eropa akan siap diproses naturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah bersalaman dengan 2 pemain berposisi back, pertanda akan dinaturalisasi. 2 pemain tersebut yakni Tim Gaypens dan Dion Marks. Sedikit informasi, Tim Gaypens adalah back yang bermain untuk klub asal Belanda Ermen. Dion Marques adalah pemain yang juga berposisi sebagai back. Dion kini bermain untuk klub Nijmegen. Tim Gaypens dan Dion Marks diproyeksikan untuk memperkuat timnas U20 Indonesia. Kabar naturalisasi kedua pemain tersebut sebelumnya sempat diungkapkan pelatih timnas U20 Indonesia, Indras Jafri. Indras Jafri bahkan menyebut Tim dan Dion akan tiba di Indonesia pada tanggal 14 November 2024. Ada 2 pemain yang sedang diproses, Dion dan Tim. Tanggal 14 dia datang ke Indonesia untuk tes kesehatan, mungkin interview dan sebagainya. Yang lain belum ada, hanya 2 itu, kata Indras Jafri. Namun Indras Jafri belum bisa memastikan Tim dan Dion akan benar-benar dinaturalisasi. Pasalnya, semua keputusan berada di tangan PSSI. Kalau sudah bersalaman dengan ketum kami, itu pasti. Kalau belum salaman, belum pasti, ucap Indras Jari. Teka-teki naturalisasi Tim dan Dion akhirnya terjawab pada Kamis, 14 November 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir akhirnya mengunggah foto dirinya bersalaman dengan Tim dan Dion. Hal ini menandakan bahwa proses naturalisasi kedua pemain tersebut bakal dilanjutkan bersama Dion Marks dan Tim Gaypens.
Pemain berdarah Indonesia yang punya komitmen UNTK membela Timnas U20 Indonesia hingga Timnas Senior. Tulis Erick Thohir, dilansir bolasport.com dari Instagram pribadinya. Berkelas, Jay Ijes ngomong keras gini jelang persiapan laga Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini katanya, Kapten Timnas Indonesia, Jay Ijes, mengaku siap memimpin lini pertahanan skuad Garuda dengan modal bagus yang telah dia dapatkan dari Italia di laga melawan Jepang. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang dalam laga kelima grup C, putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 November 2024, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dalam laga ini, skuad Garuda dituntut bangkit apabila ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, pertandingan melawan Jepang tak akan menjadi laga yang mudah buat tim Merah Putih. Di atas kertas, tim asuhan Haji Memoriasu jauh lebih diunggulkan dilihat dari segala sisi. Jay Ijes dan kawan-kawan baru mengemas 3 poin dari 3 kali imbang dan sekali kalah. Sang kapten tim tak memungkiri bahwa Timnas Indonesia memang diselimuti kekecewaan setelah kalah dari Cina pada Oktober lalu. Namun, saat ini semua pemain dalam motivasi tinggi buat membawa tim Merah Putih bangkit. Tekad besar Timnas Indonesia mencuri poin dari Jepang ini membuat pemain yang merumput di klub Liga Italia, Venezia, itu semakin termotivasi menjaga kokoh pertahanan skuad Garuda. Jay mengatakan bahwa dia akan menerapkan strategi bertahan yang dipelajari selama bermain di Liga Italia. Pemain sudah bermain 10 kali di Serie A 2024-2025 tersebut sudah pernah merasakan serangan pemain-pemain mega bintang sepak bola dunia. Untuk itu, dalam laga melawan Jepang nanti, Jay siap memimpin pertahanan skuad Garuda menghadapi serangan Kaoru Mitoma dan kawan-kawan. Dia akan memberikan seluruh pengalaman yang didapatkan di Italia dengan harapan bisa menjaga kokoh tembok skuad Garuda hingga akhir pertandingan nantinya. Di Italia tentu sangat berbeda dibandingkan Indonesia dan sepak bola Asia, ujar Jay Ijes kepada awak media termasuk bolasport.com di SUGBK, Senayan, Jakarta, Kamis, 14 November 2024. Tetapi kalau saya boleh bilang, yang saya pelajari adalah mentalitas karena di Italia pertahanannya sangat baik, ucapnya. Jay Ijes mengungkapkan bahwa selama di Italia dia mendapatkan pelajaran yang bagus. Untuk itu dia siap menerapkannya selama membela Timnas Indonesia, khususnya dalam laga melawan Jepang nantinya. Pemain berusia 24 tahun tersebut mengatakan bahwa yang terpenting dari lini pertahanan agar tak kebobolan, yakni menunjukkan kerjasama yang apik. Oleh karena itu, dia siap menjaga kokoh tembok Timnas Indonesia dengan menerapkan pertahanan kuat ala Italia agar tak kebobolan. Saya juga belajar bahwa selama pertandingan, kadang yang terbaik adalah tidak mengambil risiko besar, berusaha agar tidak kebobolan gol, kata Jay Ijes. Saya merasa sangat penting bekerja sama di lini belakang sebagai sebuah tim, ucapnya. Kami benar-benar harus bekerja sama, jadi itu hal yang saya pelajari dan coba saya terapkan, tuturnya. Jelang laga melawan tim asal negeri Sakura tersebut, Jay mengatakan bahwa saat ini tim asuhan Shin Tae-yong telah banyak berkembang. Untuk itu, meski melawan tim terkuat di Asia, dia menilai bukan tak mungkin tim Merah Putih mampu mengalahkan Jepang. Bukan berarti kami tidak punya peluang. Tim akan mencoba mempersiapkan diri dengan baik. Kami ingin percaya pada kemampuan serta peluang kami, jadi kita lihat hasilnya nanti, pungkasnya.